Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tiada henti kau bekerja keras, berjuang demi cinta untuk Indonesia. Teruslah bertahan, walaupun hancur dan disakiti, kau tetap berdiri di sini untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Hai selamat pagi para pecinta olahraga. Bincang Olahraga kembali hadir menjumpai kalian semua bersama saya Suara Madina dan pastinya Isabella. Hari ini semangat banget ya kita. Semangat, Karena semangat besok banget. mau weekend gitu. Betul nggak sih? Nah tapi tentunya tadi ada lagu dari Bella juga ya. Judulnya apa Bel? Jadilah legenda. Jadilah legenda. Nah berarti perjuangan untuk tim Indonesia, khususnya kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu cabang olahraga yang sudah semakin berkembang nih di Indonesia, yaitu tim hoki Indonesia yang nantinya akan mempersiapkan diri jelang SEA Games 2025 mendatang yang berlangsung di Thailand. Kira-kira seperti apa ya Bel ya? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang kali ini sudah berkesempatan hadir, walaupun memang persiapannya sudah semakin matang gitu Bel, tapi untungnya bisa hadir ke Bincang Olahraga, yaitu sudah bersama kita di sini Bapak Yasser Arafat Suwaidi selaku Sekjen dari Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia PPFHI. Halo Pak Yasser, salam Halo. olahraga. Salam olahraga. Jaya, terima kasih sudah hadir Iya. di studio Bincang Olahraga, dan juga di sebelahnya ini adalah Kapten Timnas, yaitu Revo Priliandro yang biasa dipanggil dengan Revo. Halo, Revo, salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Dan juga ini biasanya kurang lengkap ya kalau tidak kehadiran pelatih, dan yang sudah hadir juga bersama kita adalah Coach Dharma Raj atau biasa disapa dengan Coach Dharma, yaitu Kepala Pelatih dari PPFHI. Halo Coach, salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, terima kasih nih, semoga kabarnya selalu sehat dan semangat hari ini untuk bisa membagikan informasi. Kita akan berdiskusi terkait dengan persiapan dari tim hoki Indonesia jelang SEA Games 2025. Nah, saya ingin ke Pak Yasser terlebih dahulu. Pak Yasser, melihat banyak sekali kegiatan yang berlangsung. Tentunya yang sudah dinantikan nih tahun depan adalah SEA Games, berarti persaingannya ini cukup sengit gitu, melihat perjuangan teman-teman untuk bisa mempertahankan medali emas loh. Karena kemarin pada saat di Kamboja ya, itu mendapatkan medali emas untuk tim hoki Indonesia. Nah bagaimana untuk selanjutnya, persiapannya seperti apa? Ya, alhamdulillah di SEA Games 2023 Timnas Hoki Indoor Putra mencatatkan sejarah. Setelah 30 tahun lebih, kita baru pertama kali mendapatkan medali emas untuk cabang olahraga hoki dan mengalahkan tim Malaysia yang selalu mendapatkan medali emas. Oke, akhirnya Nah, ya. kemudian setelah 2023 kita terus melakukan pelatnas jangka panjang. Untuk tahun ini kita awal tahun kita sudah pelatnas mandiri, kita tryout di Eropa, di Austria, kemudian kita lanjut tryout di kita punya training camp di Depok, dan kemudian kita mengikuti Piala Asia. Untuk tim putra kita peringkat 5 dan putri peringkat 4. Kemudian peringkat dunia kita untuk putra sekarang di 28 peringkat dunia kita. Untuk putri di 19. Nah, kemudian setelah Piala Asia, atlet itu kembali ke daerah masing-masing untuk persiapan PON di bulan September kemarin, dan setelah PON selesai awal
Oktober kita lanjut pelatnas dan kita juga FAI menyelenggarakan kejuaraan FAI Cup. Kita mengundang tim luar, kita undang Kazakhstan yang sekarang peringkat 13 dunia, tim putra Kazakhstan, putra putri, dan kita bertanding turnamen itu kita undang 3 besar di PON provinsi, terus juga tim nasional kita main, dan hasilnya tim putra Indonesia bisa mengalahkan tim Kazakhstan peringkat 13 dunia. Wow, Nah, sekarang keren. Oke. kita lanjut di pelatnas sampai nanti SEA Games, dan rencananya nanti setiap tahun awal tahun kita ada training camp di Eropa, dan untuk tahun depan kita rencananya 3 kali training camp di luar di awal tahun, tengah tahun, dan menjelang SEA Games. Baik, berarti kegiatannya masih banyak dan sekarang fokusnya hanya untuk SEA Games ya berarti ya, Ya. di 2025 setelah setelah juga beberapa kegiatan gitu berlangsung. Nah, ini berarti peran dari Coach Dharma begitu luar biasa. Pembekalan apa yang kemarin-kemarin juga dilakukan sehingga ini menjadi catatan sejarah yang luar biasa untuk tim hoki Indonesia bisa menjadi juara pada saat kemarin di Kamboja? Secara pribadi ya, saya akan pelatih berasal dari Malaysia, dan saya tinggalkan Malaysia itu selepas menjadi pelatih di sana untuk 11 tahun, dan salah satu impian dan cita-cita saya adalah untuk melakukan sesuatu yang luar biasa lah. Dan pada momen yang di SEA Games 2023 itu ya secara pribadi untuk diri saya ya sesuatu yang saya ambisi dan sesuatu yang saya cita-citakan itu ya berjaya dilakukannya, walaupun waktu itu orang melihat saya melakukan sesuatu yang bego lah untuk pergi membawa tim Indonesia yang difikirkan yang nggak ada peluang sama sekali. Dan Indonesia melakukan yang anak-anak Indonesia melakukannya sesuatu yang luar biasa lah untuk menewaskan Malaysia dan memberikan satu tamparan lah kepada mereka itu. Nah, untuk selanjutnya dengan adat saya lagi masih di sini dan persiapan Malaysia, saya kan masih lagi mengikuti berita-berita di Malaysia kan. Ya mereka juga ya melakukannya persiapannya sangat rapi lah kali ini, mau ke sana mau ke sini. Saya juga mendengar TV ya kemarin yang ketua di sana memberitahu ya membutuhkan uang sebanyak seperti ini nilainya karena Indonesia sekarang ya belanjanya gini, belanjanya gitu. Ya kalau katakan kita kalah lagi ke Indonesia, ya jangan salahin kita. Ya makanya mereka itu akhirnya ya melihatnya Indonesia itu sebagai satu pasukan yang bisa melakukannya kali kedua. Baik. Kan daripada momen saya meninggalkan Malaysia itu, mereka ketawakan saya. Ya karena memikirkan saya pergi ke satu tempat yang nggak akan ada hasilnya. Wow, oke. Ya, dan hari ini ya saya berterima kasihlah kepada pemerintah Indonesia yang sekarang mulai mendukung sepenuhnya untuk persiapan kita ya untuk SEA Games yang akan datang. Dan untuk saya cabaran pribadi lagi sekali ialah untuk melakukan kali kedua lah kepada mereka itu. Dan itu yang menjadikan lebih Baik, termotivasi gitu ya. lebih Ini keren banget sih ya Bel ya, karena dari berbagai perjuangan, bayangin aja udah bertahun-tahun Indonesia sangat mengimpikan sekali gitu ya, menjadi juara umum dan nampaknya juga kali ini menjadi tamparan juga untuk pesaing ketatnya adalah Malaysia gitu ya. Nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol dan juga bersama dengan Revo gitu ya, seperti apa persiapannya usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Ayo, ayo, ayo Indonesia bisa. Ayo, ayo, ayo bangkit bersatulah. Ayo, ayo, ayo kami di sini untuk mendukungmu. Ayo, ayo, ayo lepaskan bebanmu. Ayo, ayo, ayo kejarlah mimpimu. Ayo, ayo, ayo kami di sini untuk mendukungmu.
Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan. Indonesia Jaya. Terima kasih Fizabela, ini lagunya pas banget ya. Jadi hidup tanpa mungkin, hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Ini sesuai banget dengan pembahasan kita tadi ya. Dengan berbagai perjuangan dan juga pengorbanan yang dilakukan khususnya dari head coach kita yaitu Coach Dharma ini ternyata langsung membalikan Indonesia menjadi juara umum gitu ya. Nah sekarang saya juga mau tanya sama Revo gitu. Revo bagaimana sih pendapatnya? Karena ini Revo sebagai kapten timnas yang pastinya fokus juga bersama dengan teman-teman nih. Perjuangan yang begitu lama sehingga akhirnya kemarin di SEA Games Kamboja benar-benar bisa menjadi yang terbaik. Bagaimana saat itu perjuangan yang kamu lakukan? Dari awal juga emang kita tahu bahwa lawan terberat kita itu Malaysia. Karena kita di sana fokus cuma satu, mengalahkan Malaysia. Sempat di awal itu kita kan down 3-0. Ya mungkin secara logisnya tidak ada lah untuk membalikan keadaan itu, tapi 3 menit terakhir kita bisa membalikan keadaan jadi seri 3-3 tuh. Hal yang nggak mungkin, tapi kita yakini dengan kerja keras kita waktu itu apapun yang terjadi kita harus dapat ini emas, gimana pun caranya. Mau cara apapun, cara kotor apapun kita harus dapat emas. Akhirnya setelah itu kita bisa menyamakan kedudukan, lalu dengan drama adu penalti, ya akhirnya menang lah, manis. Manis gitu ya, kayaknya bahagia banget kali ya saat itu ya. Iya. Tapi apa yang menjadi mungkin catatan kamu? Itu kan bukan hanya keberhasilan di saat itu saja, ini mulai berjuang lagi nih SEA Games Thailand. Persiapan kamu ke depannya apakah masih akan sama yang dilakukan dengan kemarin atau ada hal yang berbeda yang dilakukan versi coach kali ini? Dengan hasil kemarin itu kita mendapat medali emas, justru dengan tahun ini malah kita harus lebih berjuang lebih keras lagi karena hasil kemarin itu kita raih bukan dengan cara gampang gitu, bukan cara mudah. Makanya apresiasi yang besar terhadap pemerintah untuk mensupport kita selama 1 tahun full ini, ya akan kita manfaatkan dengan sangat baik lah untuk melatihan lebih keras lagi dan segala macamnya kita akan lebih keras. Baik, dan yang paling penting coach bisa diperpanjang terus nih. Pak Yasser, gimana nih pendapatnya? Mungkin kita flashback sedikit saja deh dengan kondisi tim hoki Indonesia. Sebelumnya itu seperti apa sih melihat perjuangan dan juga latihan ekstra yang dilakukan dari teman-teman ini membuahkan hasil terbaik mereka. Langsung loh terbaik gitu. Bagaimana? Jadi ini kerjasama tim yang luar biasa. Jadi dari mulai tim pelatih fisik, kemudian pelatih kepala dan pelatih sporting yang lainnya, tim analis, kemudian juga atlet yang juga berjuang meninggalkan tanah air saat di Eropa. Jadi saya sharing bahwa kita sebelum medali emas ini memang kita semua biaya mandiri, termasuk kita bayar gaji pelatih itu juga dengan biaya mandiri. Dan kita training camp di luar negeri juga sama biaya mandiri. Jadi pada saat kita ke Eropa sebelum SEA Games kemarin itu, kita ke Eropa itu dengan budget sangat minimal. Dan kita bawa semua tuh, satu atlet bawa beras 5 kilo. Kemudian bawa makanan kering, rendang, abon, yang bisa bertahan lama gitu ya di sana. Ikan teri semua kita, ayam dikeringin, semua kita bawa. Jadi selama di Eropa itu kita tidak jajan. Kita nginep di tempat yang paling standar lah. Terus kita juga naik transportasi, public transportasi, naik kereta Dan kita sampai 21 hari di Eropa. Jadi waktu itu kita Austria, Polandia, Ceko, nah kemudian kita balik. Dan itulah menurut saya kuncinya kita dapat banyak pelajaran di Eropa pada waktu itu. Sehingga kita main lawan Belgia. Austria itu peringkat dunia nomor 1. Belgia peringkat 5, kita main lawan mereka, Polandia. Nah ilmu dari sana itu membuat tim ini improve. Coach juga
juga improve karena dapat ilmu juga dari lawan-lawan tanding yang Itu berarti setelah SEA Games yang sebelum. Oh, sebelum bahkan. Sebelum SEA Games ini perjuangannya untuk oke. medali emas. Nah, begitu kita medali emas dan ini memang kita bersyukur setelah medali emas ini baru kita mendapat perhatian, baru kemarin kita diundang untuk diplanaskan. Jadi kita alhamdulillah kemarin secara keputusan rapat kita diplanaskan mulai Oktober ini. Oktober, November sampai nanti SEA Games. Dan ini saya sampaikan ini buah hasil dari medali emas. Setelah kita buktikan kita medali emas, kita diperhatikan. Tapi itu, kita sebelum itu ya kita berjuang dengan mandiri. PPFAI dengan kompak pengurusnya itu bagaimana mengusahakan iuran semua, bagaimana tim ini bisa berangkat ke Eropa dan sebagainya. Dan alhamdulillah hasil medali emas. Jadi memang ini kemenangan bersama, kemenangan organisasi, kemenangan tim, pelatih dan semuanya, kemenangan Indonesia. Baik. Jadi ini luar biasa bagi kita sejarah yang dibuat oleh tim ini. Nah, ini memang harus saling bekerja sama, Betul. harus saling bersatu juga Iya. untuk meraih sebuah kemenangan Iya. gitu ya. Karena kalau misalnya antar satu yang masih ada yang egois, katakanlah seperti itu, atau masih ada yang pesimis, kayaknya nggak bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Betul. Karena yang paling penting adalah kerjasama yang baik antar tim dan juga pengurus pusat yang ada. Nah, kalau pandangan dari Coach Dharma sejauh ini, sebenarnya apakah memang di awal Coach sudah melihat ini sebenarnya ada gambaran loh Indonesia punya potensi gitu, hanya saja masih ada kekurangan yang mungkin belum terrealisasi. Apakah seperti itu awalnya? Ya kan pada mulanya yang memikirkan seperti orang-orang Malaysia bilang kan yang Indonesia itu kalau untuk hoki itu memangnya nggak ada peluang lah kan. Ya tapi saya memangnya tahu yang Indonesia itu mempunyai potensi lah di indoor, hoki indoor itu mereka itu memang dari dulu pun memang mempunyai keupayaan lah, kelebihan untuk menewaskan Malaysia. Cuma si Malaysia itu gengsi ya memikirkan ya impossible lah. Tapi saya percaya mereka bisa. Ya seperti juga ya waktu tadi Revo memberitahu ya apabila udah ketinggalan 3-0 dan tinggal ya saya ingat 6,5 menit ya waktu itu dan saya masih ingat ya di babak ke break di kuarter yang ketiga itu saya memberitahukan anak-anak seperti ini ya kita kan udah siap lama untuk perlawanan ini dan kita udah memikirkan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah kalah itu udah 3-0 ya sepertinya nggak ada peluang lagi. Nah, karena tapi kan persiapan kita itu dan kita udah mulai mempercaya dengan situasi yang kita bisa menewaskan mereka. Ya saya melihat di atas gol lah dan memikirkan kalau Allah tuh ada di atas itu. Ya, dengerin lah apa yang saya mau bilang. Ya karena kita kan udah sepertinya kalau kita nggak pulang dengan emas itu sepertinya kita harus berani untuk terjun daripada tingkat 40 dan matilah macam itu. Nggak ada memikirkan untuk balik seperti itu. Makanya kita fight lah. Dan saya masih ingat saya pulang waktu itu selepas menang pinggan emas, anak-anak bagi tahu saya berhati-hati. Kan saya ke TV Malaysia itu. Dan TV Malaysia tanya ke saya, kok bisa anak Indonesia dalam 3 menit yang terakhir mempunyai kelebihan seperti itu? Apa yang bisa membuat anak Indonesia itu menjadi seperti itu dan luar biasa? Ya karena dari mana mereka datang dan persiapan yang berlaku. Kan kita menerusi tahap itu dan melakukan yang sesuatu yang nggak ada yang orang yang memikirkan bisa berlaku itu. Itu sebenarnya impactnya ke seluruh dunia. Betul, betul sekali. Impactnya seluruh dunia, apalagi kejuaraan juga semakin banyak kejuaraan itu berpotensi juga gitu ya untuk melahirkan perkembangan yang baik juga untuk tim hoki Indonesia. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah
jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tawarkan senyum langkah gembira dalam suasana baru. Ya pemirsa, TVRI Sport masih setia dan semangat pastinya untuk menyaksikan bincang olahraga. Karena kali ini kita masih membahas terkait dengan persiapan SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand untuk tim hoki Indonesia. Kayaknya Bella tadi udah berbisik jauh gitu. Mau tanya ya Bella, boleh. Mau tanya sama siapa nih? Mau ke Pak Yasir dulu deh. Pak, sejauh ini seperti apa sih pandangan Bapak tentang hoki sendiri nih di Indonesia? Karena kan menurut aku nih olahraga yang agak segmented gitu, maksudnya nggak semuanya suka sama hoki gitu. Beda kan kalau misalkan kayak sepak bola atau golf atau tenis atau apa itu kan bisa. Nah, seperti apa pandangan Bapak untuk perkembangan hoki sendiri di Indonesia sekarang? Ya, jadi kalau kita searching di Google, 10 olahraga paling populer di dunia, hoki itu nomor 3. Nomor 1 sepak bola, nomor kedua itu adalah kriket, nomor 3 hoki. Nah, namun di Indonesia memang belum populer. Nah, untuk itu alhamdulillah setelah kita berprestasi, medali emas, kemudian hoki ini dikembangkan oleh teman-teman itu di sekolah-sekolah itu lewat perguruan tinggi awalnya. Jadi sekolah-sekolah ilmu guru itu ya seperti UNJ, kemudian UPI, kemudian ada UNESA dan lain sebagainya itu ada jurusan olahraga dan mereka mempelajari hoki. Dan sekarang itu teman-teman guru yang pemain hoki juga itu mengembangkan di sekolah-sekolahnya. Jadi sekarang alhamdulillah di SD-SD, di SMP, di SMA itu beberapa sudah ada hoki. Dan emang harus dikenalinnya juga dari sekolah gitu betul, ya Pak ya? Betul. Nah itu sekarang kita sudah ada 21 Pemprov, pengurus provinsi yang aktif. Dan ini kemarin kita tahun ini alhamdulillah kita buat kejuaraan antar pelajar. Dan kita pertama kali buat kejuaraan pelajar ini di luar Pulau Jawa. Kita buat di NTB, di Lombok. Dan juga untuk persiapan NTB menjadi tuan rumah PON di 2028. Jadi sekaligus ya, sekaligus melihat kita, bibitnya mana ya, nih gitu ya. Dan NTB potensinya luar biasa. Kemarin tahun babak kualifikasi pertama kali mereka ikut 2023 dan mereka lolos ke PON. Jadi pertama kali ikut menjadi anggota, kemudian ikut babak kualifikasi lolos ke PON. Dan di kejuaraan pelajar juga mereka peringkat 4 kalau nggak salah tim putrinya. Jadi sebenarnya potensi Indonesia ini luar biasa. Dengan penduduk 280 juta orang ini kalau kita kembangkan potensi luar biasa. Malaysia itu sekarang penduduknya 30 juta lah ya. Dan ini kalau kita kembangkan terus saya yakin kedepannya hoki kita bisa berkembang. Dan malah memang persaingan itu nampaknya Indonesia sudah potensial juga gitu ya. Untuk bisa bersaing di kancah internasional, kejuaraan sudah mulai banyak gitu ya. Nah kalau pandangan dari Revo sendiri, sebenarnya apa sih yang menjadi tingkat kesulitan? Ini kan sekarang lagi masa-masa Platnas ya gitu ya. Apalagi Revo juga ditunjuk sebagai kapten dari timnas itu. Apakah ada beban tersendiri atau mungkin ada tingkat kesulitan yang kayaknya harus menyatukan chemistry-nya agak susah nih atau bagaimana? Kalau mungkin dengan diberikannya amanah ini semakin bertanggung jawab sih Mbak. Jadi saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk tim ini dan saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk meraih medali emas lagi. Malah makin bertanggung jawab lah, semakin latihannya semakin gila-gilaan, malah semakin tambahan di luar, suplemennya semakin dijaga, istirahatnya semakin. Pokoknya dengan diberikannya amanah ini semakin disiplin lah sekarang. Berarti yang berbeda adalah semakin disiplin ya? Iya. Oke, nah ini kan kegiatan juga banyak banget di tahun ini, belum lagi jelang SEA Games udah masuk Platnas gitu ya. Itu bagaimana cara kamu untuk bisa membagi waktu juga bersama dengan teman-teman satu tim? Karena program Platnas ini 1 tahun panjang gitu ya, kita hanya fokus di latihan, kan coach pelatih juga memberikan hari libur lah ya. Mungkin dengan hari libur itu kita bisa jalan-jalan bareng-bareng, ya refreshing seperti itu. Karena kalau misalnya tiap hari full gitu kan bisa stres juga.
coach dan staff coach dan pengurus juga selalu memberikan hari refreshing untuk refreshing kayak gitulah. Jadi aman aja, nggak ada masalah bagi kita. Malah dengan full setahun ini kita sangat bersyukur, sangat ya dengan persiapan kita bisa persiapan dengan matang lah. Oke, berarti ada cara untuk mereka bisa enjoykan diri mereka dulu gitu, istirahat sejenak ya Bel ya. Nggak kita doang gitu yang harus istirahat. Ternyata sebenarnya atlet juga harus istirahat gitu. Tapi kalau Coach Dharma ini melihat pola pelatihan untuk pelatnas yang selanjutnya nih, SEA Games, kita kan pasti berharap untuk bisa mempertahankan emas gitu ya di 2025 nanti. Nah, tapi kan semua balik lagi tergantung dari bagaimana teman-teman dan juga persaingan ketat di luar sana. Nah, pola pelatihan yang dilakukan untuk pelatnas ini sedikit berbeda atau dengan sistem yang sama seperti kemarin? Ya sekali ini memangnya berbeda lah. Satu ya kualitasnya dalam kumpulan atlet Indonesia kan sudah meningkat. Ya ini buat pertama kali ya saya rasa sangat bangga lah karena 6 ya termasuk Repo akan bermainnya di Liga Eropa. Ya mereka akan berangkat dalam beberapa hari lagi. Ya ada 4 di Ceko, ada 2 di Germany dan 3 bulan ya mereka akan meninggalkan keluarga ke sana untuk berjuang dan melatih untuk menjadi pemain yang lebih bagus. Mereka akan mainnya dengan pemain-pemain terbaik dunia. Dan apabila mereka kembali, ya saya maunya melihatnya mereka menjadi pemain kelas dunia lah, yang seperti yang ditargetkan oleh saya. Seboleh-bolehnya saya mengharapkan satu hari atlet-atlet di timnas Indonesia itu, maunya putra, maunya putri, semuanya beraksi di Liga Eropa. Ya, karena di Malaysia pun atlet indoor belum ada lah yang pernah bermainnya di Liga Eropa, cuma mereka bermainnya di outdoor. Ya sekurang-kurangnya anak Indonesia ya kan untuk meyakinkan klub itu pun ya saya juga butuhkan untuk memberikan video dan apa segala macamnya, dan klub itu ya melihat anak-anak ini beraksi di SEA Games, beraksi di Asia Cup dan segala macamnya, dan mereka mulai melihat kualitasnya. Kalau tak seringnya tanya, Indonesia bisa? Boleh. Sure, Indonesia can. Tonton sendirilah. Nah, akhirnya sekarang ya mereka ya akan berangkat lagi dalam beberapa hari, cuma menunggu visa. Ya, selepas sudah mulai pergi lah. So kita bergeraknya ke era yang berlainan. Mungkin nanti mereka kembali pada bulan Februari ya, dan saya maunya melihat mereka itu berada di tahap yang berbeda. Itu ambisi saya lah. Oke, pasti lebih berkembang lebih baik lagi gitu ya. Karena memang kan memperbanyak ikut pertandingan, kompetisi itu berpeluang juga untuk bisa melihat gitu ya Coach ya. Mana nih sekiranya yang harus dievaluasi oleh teman-teman, apakah seperti itu? Ya karena kan untuk melakukan itu juga ya satu ya kita butuhkan PPFI ya kayak Menpora, KONI ya untuk membantuin lah. Kan anak-anak ini kan juga kayak meninggalkan segala-galanya untuk pergi, gimana untuk memberikan mereka support dan apa segala macamnya. Tapi kan kalau kita beraksi di suasana yang level berbeda, ya ada pemain-pemain terbaik dunia itu, pasti kita punya level itu otomatis akan meningkat dan menjadi berbeda daripada sebelumnya. Nah saya juga memikirkan sebagai atlet, semua atlet mesti mempunyai mimpi apapun dream lah untuk pergi bermain seperti itu. Dan ya pasti saya percaya mereka kembalinya menjadi pemain yang baik. Ya. Apalagi kalau lawannya sama negara-negara Eropa gitu ya, percaya dirinya semakin kelihatan gitu ya. Oke, nanti kita masih akan membahas, apalagi nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Yasser gitu ya, bagaimana nih untuk pembibitan generasi mudanya yang ada di provinsi, kan nampaknya juga harus sama nih ya dari semua provinsi hadir, apalagi tadi peluang dari NTB itu juga sudah mulai kelihatan gitu. Tapi usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Tanah airku Indonesia, negeri lokamatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau ke
bukti pujaan bangsa sejak dulu kala. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Terima kasih masih setia bersama kami di Bincang Olahraga, masih bersama dengan Dina dan Bella. Ini ada saya. Oke, Bella, ini kita mau bahas kembali persiapan dari tim hoki Indonesia jelang SEA Games 2025. Nah, tapi untuk bisa menghadirkan teman-teman yang punya potensi baik, ini kan dilihat juga dari nasionalnya gitu ya. Ini misalnya Revo kan perwakilan juga dari Jawa Barat ya, Jawa Barat. Nah, terus juga kita melihat bagaimana sih sebenarnya proses dari PPFH ini, pemerataan untuk atlet yang ada di daerah lainnya itu bagaimana sih sejauh ini? Karena kan bukan hanya, nanti kan Revo bergenerasi nih gitu ya, akan melahirkan adik-adik Revo yang lain gitu ya, yang punya potensi mungkin lebih baik juga dari Revo gitu. Bagaimana nih tugas dari PPFHI? Ya, jadi sekarang ini ada 21 provinsi yang aktif membina hoki di seluruh Indonesia dan insya Allah akan bertambah lagi. Sudah ada 3 yang mengajukan menjadi pengurus provinsi. Nah, jadi rencana kami sekarang ini kami kan sudah berjalan itu adalah mengadakan kejuaraan-kejuaraan. Karena pembinaan itu bisa dievaluasi dengan adanya kejuaraan, baik yang junior maupun yang senior. Nah, untuk meningkatkan lagi rencananya kami akan mengajak pelatih-pelatih nasional saat nanti cuti itu keliling ke daerah-daerah, baik head coach kami, Coach Dharma, kemudian asisten pelatih dan sebagainya, keliling ke daerah-daerah untuk diperkenalkan hoki modern. Karena memang kita ini baru mulai mengenal hoki modern itu sejak masuknya Coach Dharma ke tim nasional kita. Sebelumnya sudah ada Coach Lim Cho Chuan, Asian Games 2018, kemudian itu start awalnya, kemudian Coach Dharma 2020, dan terus berkembang mengenai hoki modern karena memang hoki ini organisasi sebelum itu lama vakum dalam pembinaan. Nah, kita di PPFHI ini mulai membangun pembangunan hoki modern dengan mendatangkan pelatih-pelatih yang first class. Nah, jadi nanti ke depannya selain kita mengadakan kejuaraan, kita juga mengajak pelatih nasional, head coach untuk keliling ke seluruh provinsi yang sudah melakukan pembinaan. Memberikan semacam training, course, segala macam. Kemudian membuat course-course untuk pelatih-pelatih, course-course untuk tenaga pertandingan dan sebagainya. Jadi itu yang akan kami gerakkan di seluruh provinsi-provinsi yang sudah menjadi member kita. Oke. Ini tapi Bella penasaran sama Coach Dharma nih. Coach, kalau misalkan nih kan kemarin nih Indonesia sudah mendapatkan emas gitu ya. Nah, untuk para atletnya sendiri bagaimana cara untuk mereka mengelola mental mereka supaya kan mungkin ada ya beberapa atlet yang gue udah puas nih, ada yang kebebanan gitu, beban untuk next kompetisi selanjutnya. Nah, itu seperti apa tuh, Coach? Ya seperti apa yang apabila kita masuk ke hari pertama latihan kali ini,
kan kali ini kan persiapan kita udah mempunyai 15 bulan. Dan pada hari pertama, ya saya umumnya seperti ini kepada anak-anak. Yang mana yang udah berjasa pada 2023 itu, saya berterima kasih lah. Ya, karena kamu udah membuat sesuatu yang luar biasa lah. Kamu udah masuk ke dalam buku sejarah. Tetapi kalau apa yang dibutuhkan untuk 2025 itu akan menjadi berbeda sama sekali. Kalau kita bergerak seperti apa yang kita mau meraihkan seperti 2023 itu sampai sekarang masih memikirkan situasi yang sama akan memberikan kita kejayaan itu tidak akan berlaku lah. Dan juga jangan kaget kalau saya memberitahu kamu terima kasih dan pulang. Kalau kamu nggak bersiap untuk bertarung kali ini. Karena pertarungan kali ini pasti lebih susah dan lebih sengit sekali. Malaysia pun pastinya tak mau kalah kali kedua. Ya makanya membutuhkan anak-anak itu ya berlatih 10 kali lebih banyak lah daripada waktu kita berlatih di 2023 itu. Dan kali ini kan kita mempunyai 15 bulan. Dan kita juga berterima kasih lah kepada PPFI, Menpora dan KONI yang memberikan kita persiapan yang rapi. Dan anak-anak harus memikirkan yang mereka harus berganda lah dari segi kontribusi mereka. Ya seperti ini ke luar negara yang ada di Indonesia ini ya bekerja keras dari segi fisik, dari segi mental, apa kelemahan yang mereka harus siap. Oke. Jadi intinya jangan cepat puas ya dengan apa yang udah dihasilkan. Benar. Ya, Iya. pasti dong. Karena sebenarnya ini kan kejuaraan ataupun kompetisi itu masih banyak gitu di depan mata. Apalagi benar sih, setuju sama coach. Maksudnya kalau misalnya mereka dilihat kualitasnya semakin menurun ya jangan disalahkan juga gitu ya. Kalau misalnya mereka merasa tidak baik ya sudah lebih baik mungkin dipindahkan terlebih dahulu gitu dengan tim lainnya atau pulang gitu lah. Itu bahasa baiknya aja sih Bel. Gitu ya. Atau pulang gak enak banget ya ngomongnya pulang gitu. Nah tapi sebenarnya kan karena semakin banyaknya motivasi yang diberikan oleh coach bersama dengan tim coach gitu ya. Itu kan juga membuat perubahan untuk atlet sendiri. Misalnya Revo nih. Revo apakah pada saat coach Dharma hadir di tahun 2020 ya awalnya tadi ya Pak Yasir ya. Coach Dharma hadir, ini apakah benar-benar kalian itu berbeda budayanya dengan pelatihan yang sebelumnya? Kalau budayanya berbeda sih kita nggak terlalu fokus ke situ, tapi yang saya rasakan perbedaannya itu semenjak dilatih sama Coach Dharma itu lebih ke detail latihan. Jadi setiap masing-masing individu pengoreksiannya lebih detail gitu Mbak. Contohnya misalnya? Seperti, jadi kita tuh nggak hanya latihan. Jadi setiap pagi kita latihan, selesai itu kita naik gym, kita ada belajarnya juga, namanya video sesi. Video sesi kita setiap hari itu selalu ada 2 jam sampai 3 jam lah, sampai kita pusing baru coach selesai. Setiap hari, benar-benar setiap hari. Tapi di situ itu yang saya rasakan itu tuh membuat anak-anak jauh lebih pintar gitu Mbak, dalam situasi permainan di lapangan sesungguhnya. Karena kan kalau kita tidak ada video sesi itu, kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Tapi setelah ada video sesi, kesalahan kita diperbaiki gitu. Dan setelah video sesi hari itu selesai dilakukan, besoknya dibuat latihan baru yang mengenai kekurangan kita atau kesalahan kita di video sesi tadi seperti itu. Jadi selalu improve setiap harinya gitu. Oke, jadi bisa dikatakan itu video hasil dari kalian juga kan? Atau video dari yang lain dari kita gitu? maupun dari tim-tim luar yang luar, jadi ya, tim-tim dunia lah. biar ada evaluasi Iya, betul. gitu ya. Oke, itu strategi juga gitu ya dari kepala coach gitu yang memang sejauh ini melakukan perubahan untuk lebih baik gitu. Nanti kita masih akan lanjutkan ini, sebenarnya masih mau tanya gitu sama Revo nanti motivasi apa sih yang selalu juga disampaikan oleh coach Dharma dan juga coach yang lainnya gitu. Tapi usai jeda ya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita
Jangan berhenti untuk terus berjuang, jadi pemenang. Tetes semangat ini tak akan pernah habis selama kita masih bersama. Pasti berbeda, kita pasti bisa. Dengan berbagai perjuangan yang akan dilakukan, kita pasti bisa nih tim hoki Indonesia untuk bisa meraih kemenangan pada ajang untuk SEA Games Thailand 2025 mendatang. Baik, tadi saya ingin ke Revo kembali ya Bel ya. Revo, biasanya apa sih motivasi yang disampaikan oleh coach ataupun mungkin kepala pelatih dan juga dukungan dari orang-orang sekitar agar kamu bisa terus bersemangat, bisa terus menambah kualitas kamu menjadi lebih baik? Kalau dari coach sendiri motivasinya itu selalu harus menjadi lebih baik dan jadi yang terbaik. Itu aja yang selalu saya tanamkan. Makanya dengan dikirimnya saya ke Liga Eropa dan orang pertama mungkin yang bermain di Liga Eropa, itu juga menjadi saya sebagai pelopor menjadi motivasi ke depannya untuk membuka mata dunia bahwa Indonesia tuh nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Makanya saya sebagai orang pertama yang akan berangkat ke sana harus memberikan wajah yang bagus lah ke mata dunia kalau hoki Indonesia tuh bagus gitu. Karena mungkin untuk regenerasi ke depannya nanti ada lagi yang bisa bermain di Liga Eropa seperti itu. Dan kalau untuk di luarnya tetap sih nomor satu keluarga. Pasti ya. Keluarga pastilah, karena kita selain berjuang untuk negara, untuk nama pribadi, tentunya pasti keluarga juga. Baik, doa sih yang paling penting ya, Iya. yang paling awal harus terus dilakukan gitu ya. Apapun yang kita lakukan kalau tidak didampingi dengan berdoa gitu ya, kayaknya kurang lengkap ya. Nah tapi kalau Coach Dharma sendiri, ini kan teman-teman akan berjuang kembali jelang SEA Games 2025 mendatang. Poin penting atau catatan penting apa dan rencana ke depan dari Coach Dharma apa yang diinginkan? Selepas saya melihatnya anak-anak ini nanti pulang kan di bulan Februari. Sekarang kan kita udah mulai pelatnas, udah mulai latih apa segala macamnya. Dan tahun ini kan kita tahun depan kita mempunyai 3 kali peluangnya untuk pergi try out lah. Ya sekali kita ke Eropa pada bulan Januari. Nanti di pertengahan tahun ya kita ke Kazakhstan, dan sebulan sebelum SEA Games itu kita kan ke Germany. Nah setiap kali ya kita pergi untuk ke try out di Eropa itu ya seringnya kita nggak dapat hasil yang terbaik lah. Sepertinya yang kita tetap kalah lah dengan tim-tim besar. Dan harapan saya kali ini ialah untuk melihat kita melakukan sesuatu yang luar biasa waktu kita di try out. Makanya anak-anak ini ya harus dilatihnya sepertinya nggak ada keesok harinya. Ya makanya untuk setiap kali kita di try out itu kita harus maksimal untuk melihatnya apa yang kita lakukan itu hasilnya apa. Ya makanya kita memiliki 3 kali peluangnya. Dan kita nggak boleh memberikan alasan apa sekalipun waktu kalau kita gagal nanti di SEA Games itu. Nggak ada maksud yang gagal itu. Ya kita tetap harus pulangnya dengan emas itu. Harus ya, optimis ya. Iya. Optimis karena kita udah diberikan macam perjalanan yang luar biasa lah kali ini. Baik, kalau rencana dari mungkin coach sendiri nih untuk bisa terus mengembangkan tim hoki di Indonesia apa? Nah, saya secara pribadi ya udah mulai cintakan Indonesia lah, negara ini. Saya udah 5 tahun di sini dan memangnya sangat suka negara ini. Dan rencana saya itu ya saya berharap saya bisa lama di sini. Ya sepertinya saya kan kemarin memohon untuk menjadi WNI dan masih menunggulah berita baik dari pemerintah. Ya karena ambisi saya dan cita-cita saya ialah untuk melihat suatu hari ya bareng bersama dengan tim Indonesia itu ya berjuang di Piala Dunia ataupun di Olimpiade. Nah, itu adalah impian saya lah karena saya adalah salah satu orang-orang yang memulakan perjuangannya hoki di Indonesia itu ya bersama dengan Pak Yasir. Pak Yasir ini yang membawa saya ke Indonesia waktu Indonesia itu nothing lah.
Ya, Baik. karena saya mau mengakhirinya di World Cup dan ataupun di Olimpiade lah. Baik, berarti memang peran coach ini begitu sangat memberikan perkembangan yang baik untuk tim hoki Indonesia. Singkat saja, Pak Yasir, mohon maaf ini karena waktu sangat terbatas gitu ya. Apa rencana dan target ke depannya? Ya, target ke depan, target yang jangka pendek kita bisa bisa medali emas di SEA Games. Kalau yang lalu kita mendapatkan 1 medali emas, yang berikutnya kita targetkan 2 medali emas indoor putra putri. Kemudian rencana jangka panjang kita bisa berprestasi di Asian Games. Kemudian juga kita akan mengikuti kualifikasi untuk World Cup di 2026, 2027 untuk bisa main di World Cup 2028. Jadi targetnya tim ini bisa main di Piala Dunia di 2028. Kemudian juga kalau tim outdoor kita tahapannya adalah Asian Games dulu. Kalau Asian Games kita bisa juara, kita otomatis lolos ke Olimpiade. Baik, itu pasti harapan kita semua sebagai warga Indonesia terus mendukung keberhasilan dan juga potensi untuk teman-teman tim hoki Indonesia agar bisa berprestasi, yang paling penting adalah di kancah internasional gitu ya. Terima kasih Pak Yasir, Revo, dan juga Coach Dharma. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman tim hoki Indonesia. Tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara pada Bincang Olahraga di edisi kali ini. Saya Suara Madinda undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI Sport semuanya. Sampai jumpa, inilah Bella. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Gigih dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku, demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemertak tulang mendidih darahku, semangat berapi